Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Wow, luar biasa ya Ibu Bapak. Saya percaya semuanya kita tetap semangat ya di dalam mengiring Tuhan. Walaupun suasana lagi pada liburan, kita orang-orang yang terus bergairah ya untuk datang mendekat kepada Tuhan. Baik Ibu Bapak, pesan Tuhan bagi kita di minggu ini adalah antisipasilah perkara-perkara yang Tuhan mau nyatakan. Ya, jadi kita diingatkan untuk kita mengantisipasi karena ada perkara-perkara yang Tuhan mau nyatakan. Antisipasi kemarin sudah dinyatakan kalau secara umum kita harus bersiap-siap gitu ya, mempersiapkan diri, memperhitungkan bakal ada sesuatu yang terjadi itu apa gitu ya. Tetapi ada satu hal yang lebih dalam lagi pengertiannya gitu ya. Itu namanya anasonomi gitu ya. Jadi kita sedang dibawa nih, Tuhan pengen supaya kita mengencangkan ikat pinggang kita. Nah, Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita menjalani kehidupan yang sedang kita jalani gitu ya, kita tahu gitu ya, ada dua penantian yang bisa terjadi gitu ya di dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama itu adalah penantian yang menantikan dengan penuh sukacita gitu ya. Ada sebuah penantian untuk sebuah pengharapan dan dinantikan itu dengan sebuah sukacita. Contohnya itu seperti sebuah keluarga yang menantikan kelahiran dari anaknya gitu ya, kelahiran bayi gitu ya. Nah, maka keluarga tersebut akan mulai mempersiapkan apa yang dibutuhkan, mulai beresin kamarnya gitu ya. Karena menantikan ini ada bakal sesuatu yang akan terjadi, akan diterima gitu ya. Sesuatu yang menyenangkan, itu akan ada kelahiran seorang anak gitu ya. Tetapi di saat yang sama juga, selain mereka menantikan, di sana juga mereka dalam keadaan waspada, dalam keadaan berjaga-jaga. Jadi seorang ibu ketika dia mau menantikan kelahiran bayinya, maka dia akan mulai waspada nih, mulai menghindari hal-hal yang membahayakan dirinya. Enggak sembarangan makan-makan yang tertentu gitu ya. Karena tahu gitu ya, momen ini momen yang besar, yang membutuhkan pertaruhan nyawa. Taruhannya nyawa antara ibu dan anak. Dan dia harus waspada nih. Jangan sampai terjadi sesuatu. Jadi dia menantikan tetapi dia juga waspada, hati-hati. Jangan sampai ada kelalaian entah dari dirinya atau mungkin dari dokter sampai akhirnya terjadi sesuatu. Nah, itu sebuah penantian yang diwaspadi dengan penuh sukacita. Tetapi ada sebuah penantian lagi, itu sebuah penantian yang tidak tentu. Gak tahu ini tuh mau gimana gitu. Maunya itu seperti apa yang bakal terjadi besok itu mau gimana. Gak tentu. Mungkin bisa timbul ada sebuah keraguan yang membuat jadi ada ketakutan, kebimbangan. Gak tahu ini tuh harus bagaimana. Sampai mungkin seseorang bisa bertanya-tanya, Tuhan, Kau izinkan saya mengalami ini karena ada apa? Ada maksudnya apa? Sesuatu yang tidak jelas. Itu menantikan sesuatu yang tidak tahu gitu ya bagaimana apa yang harus dilakukan, tetapi dia tetap harus dalam keadaan waspada. Dalam keadaan berjaga-jaga. Nah, Ibu Bapak, di sini waktu kita tahu gitu ya, baik dalam keadaan kita lagi menantikan sesuatu yang menyenangkan ataupun hal-hal yang seperti yang tidak menyenangkan, Tuhan katakan antisipasi. Tuhan mau menyatakan sesuatu, perkara-perkara yang Tuhan mau nyatakan. Nah, di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-13 kita sama-sama dulu baca ya ayatnya. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ibu Bapak, ketika Petrus
menulis surat ini gitu, surat Petrus ini kepada jemaatnya. Jadi kondisi jemaat yang pada waktu itu bukan jemaat yang sedang dalam keadaan nyaman, sedang dalam keadaan sedang enak gitu. Enggak. Mereka itu dalam satu kondisi yang sedang terjepit. Mereka dalam satu kondisi dalam tekanan yang tidak tahu ini hari ini apakah saya masih bisa hidup atau saya akan mengalami penganiayaan dari Kaisar Nero pada waktu itu. Jadi pada waktu itu Kaisar Nero itu sangat kejam sekali. Saking sangat kejamnya gitu ya, Kaisar Nero itu berusaha untuk membunuh umat-umat Kristen yang pada waktu itu. Karena dia sudah membakar kota Roma, ceritanya gitu. Jadi untuk menutupi perbuatannya dia itu, jadi dia lampiaskan, dia tutupi perbuatan itu kepada umat Tuhan pada waktu itu. Jadi umat Kristen pada waktu itu disiksa, ya, dibunuh, dicabik-cabik pada binatang-binatang buas. Saking kejamnya si umat Kristen itu digulung pakai kain, kemudian dikasih belerang, kemudian dijadiin obor penerang secara hidup-hidup pada malam hari. Nah itu saking kejamnya. Jadi kondisi umat Kristen pada waktu itu bukan dalam keadaan mereka lagi enak, lagi nyaman. Tetapi Petrus menekankan waspada, antisipasi, siapkan dirimu. Bahkan Petrus pada waktu itu juga mati dalam keadaan yang tidak baik. Petrus mati pada zaman Kaisar Nero itu, dia dihukum secara digantung dengan salib yang terbalik. Itu sebuah target dari mereka gitu ya. Dan kita tahu mungkin tubuhnya Petrus itu mati tubuhnya. Tetapi saya percaya dia tidak mati imannya. Dia dalam kondisi anasonumi. Jadi artinya Petrus dalam kondisi sekalipun dia mati tubuhnya, dia imannya itu hidup. Dia sedang mengencangkan ikat pinggangnya, Ibu Bapak. Dia tidak menjual imannya, tetapi dia menaruh segenap pengharapannya kepada Tuhan. Nah ini Ibu Bapak, kita sama-sama mau belajar Ibu Bapak. Minggu ini dikatakan bahwa pesan Tuhan, ayo antisipasi. Ya, waspada, ada penyataan-penyataan yang Tuhan mau nyatakan, perkara-perkara yang Tuhan mau nyatakan. Kita nggak tahu bentuk penyataan Tuhan itu, mungkin bisa sesuatu yang wah, sesuatu yang spektakuler bisa, tetapi bisa juga mungkin sebuah pergumulan yang dijawab oleh Tuhan, pemulihan, atau mungkin kesembuhan. Kita nggak pernah tahu bentuknya seperti apa. Dan jangan sampai kita dalam kondisi keadaan, santai aja deh, menanti penyataan Tuhan. Mungkin masih lama deh penyataan Tuhan mah, gak pernah tahu. Dan karena kita gak pernah lihat. Ya jangan salah Ibu Bapak, sampai hari ini Tuhan kita, Tuhan yang tetap bekerja. Dan pada waktu Tuhan menyatakan, itu bisa terjadi dengan tiba-tiba. Kita nggak pernah tahu Ibu Bapak. Karena itu lewat pesan Tuhan minggu ini kita diingatkan, ayo tetap menjadi orang yang bersiap-siap. Mempersiapkan diri. Karena ada waktu Tuhan mau menyatakan. Jadi kita itu kalau kita mau tahu gitu, kita sedang diambang nih. Diambang apa? Diambang Tuhan mau nyatain sesuatu nih. Kita harus mempersiapkan. Diambang, sudah waktunya Tuhan mau nyatakan, jangan sampai terlewat. Nah kemarin kita sudah diperlengkapi oleh oleh hamba Tuhan, oleh Bapak Gembala juga, oleh pembicara yang lain, bahwa apa beberapa hal yang harus dimiliki orang percaya yang antisipatif akan sesuatu yang akan datang. Ya, poin yang pertama yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, menyadari bahwa perlunya persiapan dalam menantikan suatu perkara besar yang akan datang tiba-tiba. Jadi ada sebuah
persiapan demi persiapan yang harus kita lakukan, tidak secara dadakan. Ya, ada sebuah persiapan ibu bapak harus mempersiapkan. Kita nggak pernah tahu untuk hal-hal yang ke depan ibu bapak, tetapi kita mau mempersiapkan. Amin. Nah, yang kedua adalah menyadari bahwa orang yang mampu memilah-milah apa yang harus dikenakan adalah mereka yang siap untuk menang. Jadi kita harus pandai bisa memilah-milah apakah beban ini, apakah dosa ini masih harus dipikul sama kita atau enggak, menghalangi gerak kita. Itu harus kita mulai memilah-milah yang enggak perlu ditinggalkan. Nah, pagi hari ini saya mau menambahkan poin lagi gitu ya. Beberapa hal yang harus dimiliki orang percaya yang antisipasif akan sesuatu yang akan datang. Ya, poin yang pertama adalah menyadari bahwa orang yang meletakkan pengharapan sepenuhnya adalah mereka yang siap untuk menerima penggenapan janji Tuhan. Ayatnya sama, diambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-13 ya Ibu Bapak. Ya, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ini ada sebuah kata, beberapa kata yang mengatakan bahwa letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Meletakkan seluruhnya, seluruh pengharapan kita. Nah, Ibu Bapak di sini ya. Bukan sebagian, bukan berapa persen, tetapi seluruhnya. Nah, sekarang saya mau tanya, mungkin enggak kita lagi menghadapi masalah nih yang begitu berat, yang tidak tahu kunjung selesainya kayak gimana, yang tidak tahu penyelesaiannya mau gimana. Mungkinkah kita meletakkan pengharapan kita seluruhnya atas kasih karunia? Ibu Bapak silakan jawab. Gak apa-apa, boleh, bebas. Ada yang mungkin saya bisa, saya mau meletakkan seluruh pengharapan saya sepenuhnya. Boleh, puji Tuhan. Tetapi mungkin ada orang yang saya tidak bisa menaruh pengharapan saya sepenuhnya. Boleh-boleh saja, gak apa-apa, tergantung gitu. Itu artinya menunjukkan kondisi rohani seseorang. Menunjukkan kualitas rohani di dalamnya. Bebas-bebas saja. Mungkin, saya mah susah menaruh sepenuhnya pada Tuhan. Mungkin saya mah ya hanya 50% lah. Karena begitu beratnya yang harus saya hadapi. Saya gak bisa menaruh sepenuhnya. Mungkin ada orang percaya lagi yang saya hanya bisa 70%. Saya belum bisa penuh menaruh semua pengharapan saya. Ya gak apa-apa, bebas-bebas saja. Tetapi mungkin ada orang juga, saya mau menaruh seluruh pengharapan saya kepada Tuhan. Boleh saja. Nah Ibu Bapak, di sini kita bisa lihat ya, semakin kecil presentasi seseorang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, pada kasih karunia Tuhan, maka semakin kecil dia mengalami penggenapan janji Tuhan. Tetapi semakin besar dia menaruh presentasi pengharapannya kepada Tuhan, maka dia semakin siap untuk mengalami penggenapan janji Tuhan. Silakan pilih, ibu bapak mau pilih yang mana? Mau yang 50%? Mau yang 70% atau mau yang 100%. Silakan ibu bapak memilihnya. Nah, yang kita sama-sama mau belajar ibu bapak, dari sini kita bisa lihat ya. Mungkin ada berbagai macam tipe kondisi dari orang ya. Kita bisa lihat, kita mau belajar nih. Oh, kondisi saya sekarang dalam keadaan seperti begini. Hanya sebegini. Tapi yang Tuhan mau, Tuhan katakan taruh. Kalau kamu mau mengalami penggenapan janji Tuhan, penyataan Tuhan, taruh sepenuhnya. Bangun,
di atas pengharapan kamu kepada Tuhan. Bukan berdasar kekuatan diri kamu sendiri. Di sini dikatakan meletakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia. Jadi kalau kita mau mengalami penggenapan janji Tuhan tidak bisa berdasar pada kekuatan diri kita sendiri, nggak bisa. Makanya kita tidak akan mampu. Karena mengandalkan diri kita sendiri. Dikatakan bahwa atas kasih karunia. Jadi pengharapan kita mau taruh. Minta bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Pada kasih karunia yang daripada Tuhan. Bukan karena saya mampu, bukan karena saya bisa. Tidak. Seberapa yang kita taruh pengharapan kita, Tuhan perhitungkan, Ibu Bapak. Tuhan memperhitungkannya. Bagaimana dengan Abraham? Tuhan memperhitungkan pengharapan dia, iman dia itu sebagai sebuah kebenaran. Kejadian 15 ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, di sini kita lihat Ibu Bapak, Tuhan memperhitungkan setiap pengharapan kita, apalagi pengharapan itu full, penuh, gak ada cadangan yang lain lagi. Tuhan memperhitungkan semuanya. Jadi di hadapan Tuhan tidak ada yang sia-sia, Ibu Bapak. Tetapi Ibu Bapak, ketika saya melayani gitu ya, orang-orang yang mungkin sudah terjepit, terhimpit gitu oleh satu keadaan, sakit yang udah gak tahu harus bagaimana lagi gitu ya. Saya tanya, Ibu, apakah masih percaya Tuhan bisa menyembuhkan? Apakah masih ada pengharapan untuk bisa sembuh, untuk mengalami kesembuhan? Kemudian ibu tersebut, nah itu dia. Saya gak punya pengharapan lagi. Boro-boro mau naruh pengharapan sepenuhnya. Pengharapan juga udah gak ada. Nah ini jadi yang menjadi inti masalah. Tidak menaruh sepenuhnya, tidak mau membangun sepenuhnya kepada Tuhan. Membangun sepenuhnya kekuatan kepada Tuhan. Aduh, mau apalah, capek kayak begini terus. Rek nepi kumaha, hirup teh kieu deui wae. Menunjukkan orang yang lemah di dalam rohnya, di dalamnya. Amsal 18 ayat yang ke-14 dikatakan apa? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Jadi kalau orang udah lemah, udah gak bersemangat gitu, artinya dia udah gak punya pengharapan. Gak ada pengharapan lagi. Nah apa yang mau ditaruhkan gitu? Pengharapan yang sepenuhnya. Sedangkan semangat itu muncul, Ibu Bapak, semangat itu muncul pada saat orang percaya itu berani apa? Menaruh seluruh pengharapannya kepada Tuhan. Maka semangat itu akan bergairah, bergelora, Ibu Bapak. Kalau semangatnya udah patah, gak sanggup nanggung penderitaan. Penderitaan yang kecil aja, yang sedikit aja, sepertinya kayak udah besar sekali. Karena udah patah semangat. Tetapi kalau orang yang punya semangat, punya gairah di sini ya. Semangat di sini adalah ruah. Ruah di sini adalah roh. Roh yang di dalamnya itu sehat. Roh yang di dalamnya itu berkobar-kobar. Nah di sini dia dapat menanggung penderitaannya. Dapat menanggung. Mungkin tubuhnya, mungkin yang dia perhadapkan itu seperti berat. Tetapi dia cakap, dia mampu untuk menanggungnya. Kita belajar Ibu Bapak dari Kaleb ya. Bagaimana Kaleb tetap bersemangat. Sekalipun dia harus bawa orang-orang Israel yang bersungut-sungut. Tetapi karena dia punya semangat, dia taruh semangat, dia taruh seluruh pengharapannya sampai itu pada tujuan yang daripada Tuhan. Karena apa? Dia punya semangat. Dia taruh seluruh pengharapannya dia itu pada Tuhan. Lain hal dengan 10 pengintai. Udah gak punya semangat lagi. Mau masuk tanah Kanaan, perjanjian, wah udah lihat kondisinya seperti kayak gini, udah seperti kayak belalang deh, udah nggak mampu. Jadi udah nggak punya semangat akhirnya. Jadi karena dia
gak berani untuk menaruh seluruh pengharapannya kepada Tuhan. Nah, poin ini yang pertama, yuk sama-sama ibu bapak, kita mau menjadi orang yang mau meletakkan seluruhnya, bukan separuh-separuh, bukan suam-suam. Enggak, hanya pada orang-orang yang sepenuhnya menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Mereka lah orang-orang yang bisa mengalami penggenapan janji Tuhan. Ya, itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah menyadari perlunya mengejar penyataan Tuhan dan menghidupinya. Ya, kemarin sudah disampaikan oleh Saudara Stefanus apa yang disebut dengan penyataan Tuhan. Nah, kita mau belajar ibu bapak, kita harus mengejar penyataan Tuhan. Penyataan Tuhan kemarin disampaikan oleh Stefanus, dikatakan bahwa gini, penyataan itu adalah apokalipsis. Apokalipsis itu penyingkapan kebenaran yang masih tersembunyi. Jadi ini adalah sebuah momen yang selama ini tersembunyi ya, kemudian disingkapkan pada kita. Apa yang disingkapkan? Entah itu mungkin pribadi Tuhan, entah itu mungkin rencana daripada Tuhan, atau mungkin itu kuasa yang daripada Tuhan, itu disingkapkan. Kira-kira menurut ibu bapak perlu enggak penyingkapan ini? Perlu. Kita perlu penyingkapan pada waktu kita dalam keadaan kesesakan. Aduh Tuhan, pengen deh Tuhan menyingkapkan perkara ini tuh harus gimana. Perlu kan? Mau, saya percaya semua kita pasti mau untuk mendapatkan penyataan-penyataan Tuhan. Tetapi yang jadi permasalahan gini, ketika Tuhan benar nih, Tuhan mau menyatakan, menyingkapkan sesuatu pada Tuhan, apakah kita gigih enggak untuk mengejar penyingkapan yang daripada Tuhan itu? Benar enggak? Kita itu menjadi orang-orang yang mau banget. Sepertinya orang yang butuh banget gitu. Kalau enggak Tuhan menyingkapkan, saya enggak tahu ini harus bagaimana. Jadi yang namanya mengejar itu seperti orang menyatakan bahwa aduh Tuhan, saya lapar sekali, saya butuh sekali. Saya pengen tahu sekali. Dan kita percaya ibu bapak, Tuhan adalah pribadi yang senang untuk menyatakan dirinya. Senang untuk menyingkapkan, menyatakan kuasanya. Tetapi yang Tuhan mau itu kita benar enggak menjadi orang-orang yang aktif untuk mengejar. Bukan orang yang pasif. Sekalipun Tuhan mau memberikan, menyatakan. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita menjadi orang yang mengejar, menjadi orang yang giat, menjadi orang yang mempersiapkan, yang mau bekerja sekuat-kuatnya sampai mendapatkan penyataan itu ya Bapak-Bapak. Di dalam Amsal 8 ayat yang ke-17 dikatakan apa? Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Yeremia 29 ayat yang ke-13 dikatakan apa? Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah di sini, saya percaya setiap pengejaran kita, setiap kita mencari Tuhan, saya percaya Tuhan selalu siap untuk ditemui oleh kita. Nah seberapa kita mau gigih untuk mendapatkan penyataan Tuhan, untuk mendapatkan apa yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Jangan bilang gini, ya udahlah, gini udah susah, udah nggak tahu harus gimana. Enggak ibu bapak, kita diberi kemampuan, kita diberikan kekuatan untuk kita bisa mengejar, untuk kita bisa tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan, karena Tuhan sendiri yang berfirman kepada kita. Nah, terkadang kita seringkali apa yang kita lakukan adalah seringkali kita gigih. Gigihnya itu apa? Ngitungin besarnya masalah kita, susahnya kita, jalan keluarnya. Gigih itu mah gigih. Tetapi kita tidak gigih di dalam kita mengejar maksud Tuhan, mengejar penyataan Tuhan. Jangan sampai perkara ini terjadi ibu bapak.
penyataan Tuhan itu akan menjadi sebuah sumber kekuatan bagi kita untuk kita bisa boleh mengalami kemenangan, Ibu Bapak. Karena apa? Karena ada penyataan Tuhan. Penyataan itu yang Tuhan nyatakan itu pribadinya, kuasa yang diberikan kepada kita. Jadi satu kali Ibu Bapak, ada seorang anak Tuhan, itu Ibu Bapak gak kenal, itu teman saya gitu ya. Jadi dia pada waktu itu dia harus mengalami operasi otak gitu ya. Saya udah kebayang gitu, otak kalau dioperasi pasti akan dibelah gitu ya. Dan dia harus mengalami operasinya itu 2 kali Ibu Bapak, supaya dia bisa hidup. Belum sampai pemulihan masa operasi itu berlangsung, bulan kelima dia dinyatakan ada tumor di otaknya pada waktu itu. Karena ada tumor, jadi akhirnya dia itu nggak bisa makan. Semuanya itu serba harus diselang gitu ya. Nggak bisa masuk makanan, semuanya muntah gitu ya. Dalam kondisi yang seperti kayak begini, aduh Tuhan, ini teh bakal hidup apa enggak gitu ya. Nah, di sini dia menyadari ada sebuah kesempatan gitu ya pada dia untuk dia tanya sama Bapa di surga. Tuhan gitu ya, dia tanya, saya udah dalam kondisi seperti kayak begini, udah gak tahu harus bagaimana. Apakah Tuhan masih mengizinkan saya untuk hidup? Nah, dia bermaksud semuanya itu supaya dia kalau misalkan dipanggil sama Tuhan, dia bisa mempersiapkan diri. Dan dia bertanya, dia punya hubungan dengan Tuhan, untuk dia punya kesempatan untuk bertanya sama Tuhan. Nah, di titik itu dia mengejar apa yang menjadi penyataan Tuhan atas kehidupannya, Ibu Bapak. Kita nggak pernah tahu mungkin si teman saya ini bagaimana pengejarannya, seperti kayak bagaimana, nggak pernah tahu. Mungkin dalam keadaan sepertinya Tuhan tidak menjawab, tapi dia terus gigih untuk mencari, mengejarnya. Sampai di satu titik, di dalam Mazmur 103 ayat yang ketiga dan 4 dia mendapatkan sebuah penyataan firman yang hidup. Dikatakan apa coba? Kita sama-sama mau baca ya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Nah Ibu Bapak, dari sini ketika dia dapat pengejaran dia itu seakan-akan semuanya pupus, semuanya membuat dia bergairah karena ada sebuah penyataan yang daripada Tuhan. Ini yang membuat dia nggak takut mati lagi, sekalipun dia harus bolak-balik gitu. Hampir 9 bulan dia harus bolak-balik masih ke rumah sakit, tapi dia udah nggak pernah takut lagi dengan yang namanya kematian. Karena apa? Dia kejar, dia mendapatkan sebuah penyataan yang daripada Tuhan, Ibu Bapak. Nah, yuk sama-sama Ibu Bapak, lewat pesan Tuhan ini, kita sama-sama mau belajar. Kita mau sama-sama aktif, giat, mengantisipasi semua apa yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Jangan dilewatkan. Mari, taruh seluruh pengharapan kita kepada Tuhan dan kejar apa yang menjadi penyataan Tuhan. Saya percaya kita semua akan mengalami penyataan-penyataan Tuhan yang membawa kita pada sebuah kemenangan demi kemenangan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.